Oke, ini analisa tiang kerok yang bikin mesin itu menjadi kering, olinya nggak ada ya bro. Baru diganti oli 1 bulan, olinya hilang kemana. Baru diganti oli, olinya hilang. Dan lama-lama kan mesinnya pada aus, bisa menjadikan gancet, kegancetan pada di mesin ya bro. Coba nanti kita ini bongkar semuanya ya bro. Ini semua matic itu biasanya sama. Semua mesin matic itu sama semua ya bro. Banyakan mesin-mesin matic sekarang itu, terutama yang dari Honda itu ya bro, sangat-sangat riskan dengan oli mesinnya sering kekeringan. Padahal sama yang punya motor ganti olinya itu rutin. Nggak ada yang kelihatan rembes atau bocor, nggak ada ya teman-teman ya. Tapi ini dikarenakan ada salah satu jenis di dalam mesin itu ada yang aus. Nanti kita bongkar semuanya ini ya teman-teman ya. Ini ya bro, ini nggak ada yang bocor sama sekali. Mesin itu kering semuanya, tapi olinya bisa habis. Oke ya bro, itu kelihatan nggak ada yang rembes ya. Masih kering semuanya tuh. Sampai ke belakang-belakang, kering semuanya ya. Tapi kok olinya bisa habis kayak gitu loh. Kalau ini kotoran-kotoran debu ya bro.
ini bro, kita cek bersama-sama ya. Ini di ruang bakar terlihat ada sisa-sisa pembakaran yang kurang bagus ya. Kalau di bagian kepala seher terlalu banyak keraknya, ini berarti yang bocor itu ring sehernya atau sehernya udah pada baret ya bro. Ini kelihatannya sih belum begitu parah, ini mungkin kemungkinan hanya ring sehernya doang. Ini ada keraknya kayak gini bro. Oke. Di kepala seher itu ada kerak-kerak bekas karbon ya. Tetapi kalau yang di keraknya di kepala klep, keraknya pokoknya di sini kotorannya ya, itu berarti dikemungkinkan bos klepnya kocak atau seal klepnya udah bantat ya, udah nggak bisa nyaring oli, sehingga olinya itu bisa masuk ke ruang bakar sini ya teman-teman. Jadinya olinya itu kebakar. Oke teman-teman, ini biar jelas nanti saya copot saja ya dan saya terangkan pistonnya. Oke teman-teman, ini kalau kerusakan di bagian seher itu mengakibatkan kekeringan pada di mesin motor ya. Mesinnya itu sering kehabisan oli loh bro, diganti oli baru 1 bulan olinya habis. Padahal nggak ada kelihatan yang bocor di bagian kanan kiri atau bawah mesin itu nggak ada. Dan ini saya bongkar analisis dari kerusakannya. Ini pistonnya kelihatannya mulus, belum ada yang baret ya teman-teman ya. Ini masih halus ya, masih halus semuanya, nggak ada yang baret tuh. Berarti ini karena sudah keausan di bagian ring pistonnya ya teman-teman ya, sehingga olinya itu bisa masuk ke ruang bakar, ke atas kepala sehernya ini ya. Olinya itu masuk ke sini tapi tipis, masuknya ke sini tipis, jadinya nggak terlalu terlihat ngebul di knalpot ya teman-teman ya. Knalpotnya nggak ngebul, di bagian bawah mesin kanan kiri nggak bocor, tapi olinya habis. Inilah kerusakannya teman-teman. Ring piston kalau udah rusak, ini bisa muter-muter sehingga gapring pistonnya itu bisa berdekatan kayak gini teman-teman ya. Ini seharusnya nggak boleh berdekatan seperti ini, tapi ini seharusnya agak berjauhan, ada yang di sini dan ada yang di sini ya. Tetapi ini karena udah aus, jadi kalau posisi mesinnya hidup itu si ring piston ini bisa bergerak sendiri, muter-muter ya. Nah, dan dia pasti berhentinya di bagian bawah, padahal di bagian bawah piston itu sangat-sangat riskan karena olinya itu ada di sebelah bawah ya. Ini coakan pistonnya, kalau yang coakan ini saya pakai mesin vario ya teman-teman ya. Coakan yang kecil ini buat bagian out ya, buangan knalpot itu loh. Otomatis kan oli ada di bagian bawah. Nah kalau ini gapringnya, sambungan ring pistonnya, maksudnya ini namanya gapring bro, di bawah kan otomatis olinya ini masuk ke sini itu sangatlah mudah, begitu loh teman-teman. Sangatlah mudah masuk ke ruang bakar kayak gitu ya. Tapi kalau di kepala pistonnya di sini bersih, kita cek di bagian kepala klep sininya, pasti di sini banyak keraknya, banyak kerak bekas pembakaran oli ya, udah pada ngerak di sini, tebel pasti di sini. Kalau yang seperti itu biasanya dikarenakan seal klepnya udah bantat ya. Seal klepnya udah bantat, seal klep itu ada di dalam sini, di dalam pir ini ya. Dan olinya itu masuk ke sana ke dalam.
Dan biasanya juga bisa terjadi karena ini rumah klepnya ini ya, di dalam rumah klep ini itu udah kocak. Bos klepnya namanya itu bos klep ya teman-teman ya. Pokoknya nanti dilepas saja, kalau mau ngecek ini dilepas pernya, dikocak-kocak klepnya goblak atau tidak ya. Kalau goblak itu udah positif, pakai seal klep baru saja nanti paling baru 1 bulan pasti bocor lagi kalau bos klepnya udah kena. Oke, itulah kerusakan pada mesin yang sering kehabisan oli ya teman-teman. Itulah tadi kerusakannya. Bila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan tinggalkan komentar saja di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman ya. Dan bila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan buat teman-teman subscriber semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah tip dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.